Good morning, everyone. My name is Nikata Danavitayani, and today we will delve into a critical aspect of human biochemistry, amino acid metabolism, and the urea cycle. We will explore this topic through a real world clinical case of a patient suffering from hyperammonemia, helping us understand how our body detoxes nitrogen to maintain life. Selamat pagi semuanya, nama saya Nika Dentayani dan hari ini kita akan mendalami aspek krusial dari biokimia manusia, metabolisme asam amino, dan siklus urea. Kita akan menjelajahi topik ini melalui studi kasus klinis nyata seorang pasien yang menderita hiperamonia yang akan membantu kita memahami bagaimana tubuh kita mendetoksifikasi nitrogen untuk mempertahankan kelangsungan hidup. A 40-year-old man patient presented with confusion and decreased level of consciousness, elevated blood ammonia levels, and history of liver dysfunction. Laboratory results show low urea levels, elevated levels of certain amino acids in the blood, and abnormal enzyme activity and in the urea cycle. The doctor suspect a disorder of amino acid metabolism and the urea cycle. Moving into our first section, let's look at the big picture of amino acid metabolism. It is not just about breaking things down, it's a balance of building and recycling. Kita akan memasuki bagian pertama, yakni gambaran besar metabolisme asam amino. Ini bukan sekedar pemecahan, melainkan keseimbangan antara pembentukan dan daur ulang. Amino acid metabolism refers to the biochemical processes encompassing the synthesis and breakdown of amino acids within the body. Its primary role is to provide raw material for protein, hormone, and neurotransmitter synthesis, as well as serving as an alternative energy source when carbohydrate and fat store are developed. Metabolisme asam amino adalah proses biokimia yang mencakup sintesis dan perombakan asam amino di dalam tubuh. Peran utamanya adalah menyediakan bahan baku untuk sintesis protein tubuh, hormon, dan neurotransmitter, serta menyediakan sumber energi alternatif ketika cadangan karbohidrat dan lemak menipis. The body synthesizes non-essential amino acids through pathway utilizing metabolic intermediate from the Krebs cycle or glycolysis. Carbon atom source derived from carbon skeleton alpha-keto acids such as pyruvate oxaloacetate or alpha-ketoglutarate. Nitrogen atom source usually comes from the amino groups of another amino acid via transmination or from free ammonia through the action of glutamate dehydrogenase. Tubuh mensintesis asam amino non-esensial melalui jalur yang memanfaatkan perantara metabolik dari siklus Krebs atau glikolisis. Sumber atom karbon berasal dari kerangka karbon atau alpha-keto acid seperti pyruvate oxaloacetate atau alpha-ketoglutarate. Untuk sumber atom nitrogen biasanya berasal dari gugus amino asam amino lain melalui proses transminasi atau dari amonia bebas melalui aksi enzim glutamate dehydrogenase. A key step in the synthesis and breakdown is transmination. This is how the body supply nitrogen from one molecule to another to create what it needs. Langkah kunci dalam sintesis dan pemecahan ini adalah transminasi. Inilah cara tubuh untuk memindahkan nitrogen dari satu molekul ke molekul lain untuk menciptakan apa yang dibutuhkan.
Transmination is the process of transferring an amino group from an amino acid to a keto acid, resulting is a new amino acid and new keto acid. This process is catalyzed by amino transfer enzyme or transminase, which require pyridoxal phosphate or vitamin B6 as a cofactor to distributed nitrogen through the body. Transminasi adalah proses pemindahan gugus amino, yakni NH2 dari satu asam amino ke asam keto atau alpha keto acid, menghasilkan asam amino baru dan asam keto baru. Proses ini dikatalisis oleh enzim aminotransferase atau transminase yang memerlukan piridoksal fosfat atau vitamin B6 sebagai kofaktor untuk mendistribusikan nitrogen ke seluruh tubuh. While transmination moves nitrogen, oxidative deamination is where we actually release it. However, this process produces ammonia, which is highly toxic to our cell. Jika transminasi memindahkan nitrogen, deaminasi oksidatif adalah tempat kita benar-benar melepaskannya. Namun, proses ini menghasilkan amonia yang sangat beracun bagi sel kita. Oxidative deamination is the process of releasing an amino group from amino acid, primarily glutamate, in the form of ammonia. This occurs in the liver mitochondria and is catalyzed by glutamate dehydrogenase, contributing directly to the formation of ammonia that must later be processed in the urea cycle. Deaminasi oksidatif adalah proses pelepasan gugus amino dari asam amino utamanya glutamat dalam bentuk amonia yakni NH3. Proses ini terjadi di mitokondria hati dan dikatalis oleh enzim glutamat dehydrogenase yang secara langsung berkontribusi pada pembentukan amonia yang nantinya harus diproses dalam siklus urea. So, what happened to the part of the amino acid? The nitrogen enters the waste stream while the carbon skeleton is repurposed for energy. Lalu, apa yang terjadi pada bagian-bagian asam amino tersebut? Nitrogen masuk ke jalur pembuangan sementara kerangka karbonnya digunakan kembali untuk energi. The degradation pathway involves separating the amino group from its carbon skeleton. Amino group converted into ammonia and excreted through the urea cycle, while carbon skeleton integrate into energy metabolism pathway as Krebs cycle intermediate, pyruvate or acetyl enzyme A to produce ATP, glucose, or ketone bodies. Jalur degradasi melibatkan pemisahan gugus amino dari kerangka karbonnya. Gugus amino diubah menjadi amonia dan dikeluarkan melalui siklus urea. Sedangkan kerangka karbon dimasukkan ke dalam jalur metabolisme energi sebagai antara siklus Krebs, pyruvate atau asetil-CoA untuk menghasilkan ATP, glukosa atau badan keton. This leads us to our second major topic. To handle the toxic ammonia we just discussed, the body utilizes a sophisticated cleaning system, the urea cycle. Ini membawa kita ke topik utama kedua. Untuk menangani amonia beracun yang baru saja kita bahas, tubuh menggunakan sistem pembersihan yang canggih yakni siklus urea. The primary function of the urea cycle is to convert toxic ammonia into water-soluble urea, which is severed from excretion via urine. This cycle occurs exclusively in the liver, involving both the mitochondria and the cytosol.
Fungsi utama siklus urea adalah mengubah amonia yang bersifat toksik bagi sel menjadi urea yang larut dalam air dan lebih aman untuk dikeluarkan melalui urin. Siklus ini terjadi secara eksklusif di hati, melibatkan kompartemen mitokondria dan juga sitosol. The urea cycle happens in 5 stages, moving between the mitochondria and the cytosol of the liver to transfer toxin into a safe exit product. Siklus urea terjadi dalam 5 tahapan presisi berpindah antara mitokondria dan sitosol hati untuk mengubah racun menjadi produk buangan yang aman. The main stages include: first, formation of carbamoyl phosphate in the mitochondria. Next, formation of citrulline from carbamoyl phosphate and ornithine. Next, formation of arginosuccinate in the cytosol by combining citrulline with aspartate. Next is cleavage of arginosuccinate into arginine and fumarate. The last is hydrolysis of arginine to produce urea and regenerate ornithine. Tahap pertama adalah pembentukan carbamoyl phosphate. Ini adalah tahap pembuka yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Ion amonia yang berasal dari deaminasi oksidatif bergabung dengan karbon dioksida hasil respirasi sel. Reaksi ini membutuhkan 2 molekul ATP dan dikatalisis oleh enzim carbamoyl phosphate sintase 1 atau CPS1. Hasilnya adalah carbamoyl phosphate, sebuah molekul berenergi tinggi yang siap masuk ke dalam siklus. Kedua adalah pembentukan citrulline, masih terjadi di dalam matriks mitokondria. Gugus carbamoyl dari carbamoyl phosphate dipindahkan ke molekul ornithine. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim ornithine transcarbamylase atau OTC. Hasil reaksinya adalah citrulline yang kemudian ditransportasikan keluar dari mitokondria menuju sitosol untuk tahap berikutnya. Tahap yang ketiga adalah pembentukan argininosuksinat. Tahap ini terjadi di sitosol. Citrulline bergabung dengan asam amino aspartat, yakni yang membawa gugus amino kedua untuk urea. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP yang dipecah menjadi AMP dan pirofosfat dan dikatalisis oleh enzim arginosuksinat sintetase. Penguraian argininosuksinat terjadi di sitosol. Molekul argininosuksinat dipecah oleh enzim arginosuksinat liase. Hasil pemecahannya adalah arginin yang tetap berada di siklus urea dan juga fumarat. Fumarat yang dihasilkan dapat masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi, menghubungkan kedua siklus metabolisme ini. Next is pembentukan urea dan regenerasi ornithine, tahap akhir yang terjadi di sitosol. Arginin dihidrolisis oleh enzim arginase. Reaksi ini menghasilkan urea dan meregenerasi kembali molekul arginin. Urea kemudian dilepaskan ke dalam darah, disaring oleh ginjal, dan dibuang melalui urin. Ornithine akan masuk kembali ke dalam urea untuk memulai siklus yang baru. Now, let's reconnect this to our patient. When this stage fails, we get hyperammonemia. This explains why our patient experience severe confusion. The ammonia is attacking the brain. Sekarang mari kita hubungkan kembali dengan pasien kita. Ketika tahapan ini gagal, terjadi hiperamonemia. Ini menjelaskan mengapa pasien kita mengalami kebingungan parah, yakni amonia sudah menyerang otak. A disruption in the
urea cycle prevents ammonia from being converted into urea, leading to elevated levels in the blood. High ammonia levels are neurotoxic because they can cross the blood-brain barrier, disrupt neurotransmitter balance, and cause brain cell swelling, which trigger confusion and decrease consciousness. Gangguan pada siklus urea menyebabkan amonia tidak dapat diubah menjadi urea sehingga kadarnya meningkat. Amonia yang tinggi bersifat neurotoksik karena dapat melewati sawar darah otak, mengganggu keseimbangan neurotransmitter, serta menyebabkan pembengkakan sel otak yang memicu kebingungan dan penurunan kesadaran. To understand clinical health, we must look at nitrogen balance. Is that body taking in more than it can breathe off, or is it losing vital protein? Untuk memahami kesehatan klinis, kita harus melihat keseimbangan nitrogen. Apakah tubuh menerima lebih banyak dari yang dibuang, atau apakah ia kehilangan protein vital? Nitrogen balance is the comparison between the amount of nitrogen entering the body and the nitrogen extracted. Positive balance intake more than excretion occurs during growth or pregnancy. Negative balance is excretion more than intake occurs during starvation, trauma, or severe illness. Keseimbangan nitrogen adalah ukuran perbandingan antara jumlah nitrogen yang masuk ke dalam tubuh, terutama melalui asupan protein makanan, dengan jumlah nitrogen yang dikeluarkan oleh tubuh melalui urin, feses, dan keringat. Karena protein adalah satu-satunya makronutrien utama yang mengandung nutrien, pengukuran ini digunakan secara klinis untuk mengevaluasi metabolisme protein. Ketidakseimbangan nitrogen dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni keseimbangan nitrogen positif, yakni asupan lebih banyak dibanding ekskresi. Kondisi di mana tubuh menahan lebih banyak nitrogen daripada yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa tubuh sedang membangun jaringan baru atau mensintesis protein tubuh secara aktif. Terjadi pada kondisi, yakni masa pertumbuhan anak-anak dan remaja, masa kehamilan karena ada pembentukan jaringan janin dan plasenta, penyembuhan setelah penyakit atau cedera karena ada perbaikan jaringan, atlet yang sedang dalam fase pembentukan massa otot. Nah, yang kedua adalah keseimbangan nitrogen negatif, di mana ekskresi itu lebih banyak dibandingkan asupan. Kondisi di mana jumlah nitrogen yang dikeluarkan lebih besar daripada yang dikonsumsi. Ini menandakan terjadinya pemecahan protein tubuh untuk menutupi kekurangan energi atau akibat kerusakan sel. Terjadi pada kondisi kelaparan atau malnutrisi energi protein, demam tinggi atau infeksi berat, trauma fisik yang parah, atau luka bakar luas. Terakhir, penyakit kronis tertentu yang menyebabkan atrofi otot. These three pathways work together to maintain homeostasis. Amino acid metabolism produces ammonia and carbon skeleton. The urea cycle processes ammonia into urea for detoxification. The Krebs cycle receives carbon skeleton from amino acid for energy production and provides aspartate for the urea cycle. Ketiga jalur ini bekerja sama untuk menjaga homeostasis. Metabolisme asam amino menghasilkan amonia dan kerangka karbon. Siklus urea memproses amonia menjadi urea untuk detoksifikasi. Siklus Krebs menerima kerangka karbon dari asam amino untuk produksi energi dan menyediakan aspartat bagi siklus urea.